Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tugas Raffi Ali. NIM saya 0498 046685. Di sini saya ingin mencoba untuk menjawab tugas satu, eh, dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini dijelaskan tugas praktik satu ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Yaitu yang pertama mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, switch case, dan nested if. Soal tugasnya adalah saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut harus memiliki fungsi, yaitu input makanan, bisa melakukan input makanan restoran. Sorry, memiliki fungsi seperti input menu restoran, melakukan pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk dan pesanan. Oke, eh, kita lanjut ke coding yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuatnya ya, sudah membuat codingannya. Eh, Seperti sih nggak mungkin saya ketik ulang atau tulis ulang karena cukup panjang dan ya akan makan waktu lama lah kalau diketik ulang. Saya coba jelaskan saja. Yang pertama di sini saya membuat kelas untuk menu yang berisikan variabel string dan integer. Untuk variabel string sendiri ada nama dan kategori, dan integer itu ada harga. Lanjut, eh, di sini saya juga sudah membuat kelas untuk main, di mana saya menggunakan scanner ya. Jadi ini difungsikan sebagai input dari user nanti. Selanjutnya saya sudah mudah membuat sebuah array. Ada daftar menu yang dimana isinya adalah 4 menu makanan dengan kategori makanan dan sudah diisikan harga juga. Kemudian ada 4 kategori minuman. Dalam masuk kategori minuman yang juga sudah diberi harga. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode untuk menampilkan menu. Oke, di sini ada eh, untuk pembatas ya. Jadi nanti di terminal akan terlihat rapi. Kemudian saya melakukan pengulangan for. Di sini saya masukkan adalah 0. I-nya itu sampai daftar menu length. Oh, dan if daftar menu kategori equals objek makanan. Saya juga memberikan pembatas juga ya. Daftar menu yaitu namanya. Kemudian dibatasi dengan strip dan RP atau rupiah. Kemudian saya masukkan lagi daftar menu. Sekarang kita masukkan harganya. Jadi nanti akan terlihat lebih rapi. Sama seperti minuman, tidak berjauh berbeda dengan metode tampilan dari menu makanan ya. Jadi kita lanjut saja. Di sini saya membuat metode main ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan array kosong yang bisa diisi dengan maksimal 4 ya. Karena sesuai soal eh, maksimal menu bisa diinput adalah 4 menu. Berikutnya saya melakukan pengulangan di sini. Jadi ketika menu yang diinputkan itu belum sampai 4 menu, maka akan terus berulang muncul untuk menginput si menunya yang diinginkan oleh pelanggan.
Di sini saya juga eh, menggunakan pengulangan ya. Untuk J-nya itu saya isikan dengan equals ignore case daftar menu. Jadi ketika penginputannya tidak sesuai dengan array yang sudah saya buat, baik itu besar atau kecil huruf, maka itu akan tidak jadi masalah. Oke, total menu untuk harganya dikalikan dengan jumlah, dikalikan dengan jumlah nanti. Daftar menu kategori C. Oke. Totalnya nanti adalah total ditambah dengan total. Nah, di sini untuk logika penambahan pajak dan juga biaya pelayanan ya. Eh, di sini untuk pajaknya sendiri adalah harga total dikalikan dengan 10%. Kemudian untuk biaya pelayanannya adalah sebesar 20.000. Kemudian lanjut ini untuk logika di mana ketika totalnya melebihi dari 100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan ketika pesanannya di atas 50.000, maka pelanggan akan mendapatkan bonus minuman. Oke, di sini saya buat untuk print out dari struk pesanannya pelanggan. Nah, seperti ini. Lalu untuk print out diskonnya ketika diskonnya 10%, maka muncul tampilan seperti ini. Diskon 10% sekian rupiah. Tambahkan dengan diskon tadi. Dan jika memang tidak mencapai 100.000 atau di bawah 100.000, maka tampilannya akan tidak ada. Begitu juga dengan bonus minuman. Untuk print outnya agak lebih rapi aja sih sebenarnya. Oke, kemudian coba kita running atau debugging. Nah, muncul ya untuk menu makanannya. Ada ayam bakar, ayam goreng, bebek goreng, nasi uduk. Juga ada 4 minuman di sini. Kita coba input. Kita juga inputkan jumlah pesanannya. Misalkan di sini 4. Kemudian pesanan kedua kita coba bebek goreng. Coba kita masukkan 2. Terus kita masukkan minum ya. Kita masukkan 3. Lalu kita input es jeruk. Nah, ini untuk struknya sudah muncul ya. Sama yang bakar 4 pieces atau 4 porsi. Jadi totalnya 100.000. Kemudian ada bebek gorengnya dengan total 50.000. Di sini untuk total pesanannya karena total belanjanya melebihi dari 100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 23.100. Itu setelah dipotong pajak, baru dimasukkan biaya layanan. Oh, sorry. Ya, sudah keluar untuk pesanannya ya.
Sudah sesuai, tadi kita memesan ayam bakar 4 porsi, bebek goreng 2 porsi, es kelapa 3 porsi, dan juga sirup 3 porsi. Untuk totalannya seperti ini ya. Total pesanannya sini pajaknya 10% karena pesanannya total 231.000, maka pajak yang harus bayar adalah 23.100. Kemudian untuk biaya lainnya 20.000. Karena belanja di atas 100.000, pelanggan maka mendapatkan diskon juga ya, 10%. Kemudian mendapatkan juga bonus dengan total bayar terakhir seperti ini. Demikian yang bisa saya jelaskan ya dari coding yang sudah saya buat sebelumnya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.